Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar PPKN. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas tentang bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Jadi di Indonesia ini kita kaya akan suku bangsa dan lebih dari 300 bahasa merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter sendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Persatuan dan kesatuan menjadi keseharusan untuk terus dijaga terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Siapa sih yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, kita bisa lihat di sini ada beberapa gambar macam-macam suku bangsa. Di antaranya di sini ada suku Minang, suku Dayak, suku Bugis, suku Betawi, suku Papua, dan suku Jawa, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Berikut ini mari kita lihat salah satu contoh keberagaman budaya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi Allah menciptakan manusia dengan banyak sekali perbedaan, bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Apalagi kalau misalnya teman kita lagi kesusahan nih, kita juga harus membantu dia. Misalnya ada lagi teman yang warna kulitnya beda dengan kita nggak boleh ngolok-ngolok dia. Jadi arti penting keberagaman bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, keberagaman menjadi identitas negara. Kenapa sih dikatakan menjadi identitas negara? Karena kalau kita ditanya negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu pastinya kita langsung jawab negara Indonesia. Jadi adanya ribuan pulau di Indonesia menjadi alasan munculnya keberagaman budaya. Dan yang kedua, kesadaran keberagaman membentuk masyarakat yang toleran antar sesama. Jadi toleransi yang artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Dengan bersikap toleran, kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Keberagaman yang ada pun tidak akan dipandang sebagai pembeda. Dan yang ketiga, keberagaman menjadi daya tarik wisata. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Bahkan di suatu daerah kita bisa menemukan kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa yang benar-benar berbeda dengan kita. Biasanya setiap budaya memiliki peninggalan sejarahnya masing-masing.
Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaan alamnya yang begitu indah, tapi juga karena Indonesia kaya akan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Yang terakhir, kesadaran keberagaman membentuk rasa toleransi antar sesama. Jadi perbedaan suku dan yang lain-lain tidaklah mempengaruhi kondisi penduduk Indonesia, karena kita sama-sama warga Indonesia. Kita bisa merasakan rasa toleransi yang tinggi antar masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar. Bagaimana sih melestarikan budaya dan adat istiadat? Jadi yang pertama, kita mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Yang keempat, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Yang kelima, mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya berbahasa. Yang keenam, menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki, dan masih banyak yang lainnya lagi.